杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Anak muda, apa-apaan ini? Pria tua itu berteriak, mencoba mencari jawaban dari Yangke. Di bawah tatapan mata ini, dia bahkan tidak bisa bergerak dan tubuh jiwa bahkan menderita siksaan yang sangat besar. Tekanannya hampir runtuh, namun Yangke tidak menjawab karena suasana hatinya juga naik turun. Bagaimanapun dia tidak tahu apa itu. Tepat ketika lelaki tua itu berjuang untuk melawan, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari mata itu dan langsung mengenai tubuh jiwa lelaki tua itu tanpa memihak. Namun tidak ada suara atau reaksi sama sekali, karena tubuh jiwa dari Master Kenaikan Abadi dimurnikan dalam sekejap, dan hanya menyisakan bola besar energi kesadaran murni yang melayang di udara. Bahkan Yangke terkejut saat melihatnya. Setelah melakukan semua ini, mata yang terbuka tanpa alasan yang jelas perlahan menutup kembali, dan terlihat sama misterius dan anehnya seperti sebelumnya. Tapi Yangke samar-samar merasa bahwa sebelum menutupnya, dia sepertinya menatapnya dengan tatapan sedikit kecewa dan agak lega di matanya. Setelah beberapa saat, di lautan kesadaran Yangke berangsur-angsur menjadi tenang. Matahari bersinar terang, berbagai ikan terus berenang di air laut, dan burung-burung terus melintas di angkasa. Yangke tertegun untuk waktu yang lama, tidak peduli untuk menyelidiki misteri apa itu. Dia dengan cepat mundur dari lautan kesadarannya. Segera sekelompok orang berteriak di telinga mereka. Melihat lebih dekat, itu adalah anggota 8 keluarga yang berkeliaran di atas. Pada saat ini, lelaki tua gendut itu menopang tubuh lelaki tua dari keluarga Y dan berseru dengan cemas. "Saudara Y, ada apa dengan Anda?" Yang Linting juga melihat ke samping dan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia perlahan menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Mati!" Kemudian bola matanya melonjak kemana-mana, namun tidak peduli itu prajurit dari rumah Yangke atau orang kuat dari aliansi 7 keluarga. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan Yang Linting. Mereka tepat di tempat untuk sesaat dan bingung. Bagaimanapun seorang tetua agung mati saat ini. Tidak ada yang terluka, saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang Linting mengerutkan kening dengan ekspresi kaget dan kewaspadaan di wajahnya. Lagi pula pria tua dari keluarga Y ini hampir sama kuatnya dengan dia. Namun dia meninggal tanpa alasan dan tanpa ada luka di tubuhnya. Apakah karena dia telah mencapai akhir masa hidupnya? Atau ada seorang yang menyerangnya? Tapi alasan pertama tidak mungkin. Bagaimanapun Yang Linting telah bersamanya selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar akan mencapai akhir hidupnya, dia sendiri akan menyadarinya sebagai dewa. Dan dia belum pernah mendengar ini sebelumnya, jadi dia pasti tidak mati karena masa hidupnya telah habis. Jadi pasti ada seseorang yang melakukan sesuatu secara diam-diam. Namun Yang Linting bahkan tidak bisa memikirkannya. Siapa yang bisa menyerang dan membunuhnya di depan begitu banyak orang? Karena tidak seorang pun di dunia ini yang memiliki kemampuan ini, bahkan penguasa jahat dari negeri jahat Changyun pun tidak. Apa yang terjadi? Yangke dengan sengaja bertanya pada prajurit darah di sampingnya. Tufeng menelan ludahnya dan menjawab dengan ketakutan di wajahnya. "Saya tidak tahu, kami tidak melihatnya. Saya hanya tahu bahwa untuk beberapa alasan, mulut tetua agung dari keluarga Y tiba-tiba berbusa dan jatuh ke tanah. Dan itulah yang terjadi sekarang." Yangke mengangguk sedikit, tapi dia ekspresi acuh tak acuh. Dan dia sekali lagi merasa ngeri dengan sifat mematikan yang ditunjukkan oleh mata dengan pupil emas itu. Dengan satu pukulan sederhana,
jiwa dewa yang berkeliaran di atas dunia dihancurkan. Lagi pula jiwa lelaki tua dari keluarga Ye berisi semua pikirannya. Jadi bagaimana tubuh fisiknya bisa bertahan jika dihancurkan seperti itu? Namun dari mana asal-usul mata cindran ini? Pada saat ini di lapangan, suasana tiba-tiba menjadi khusyuk. Apakah itu para tetua dari 8 keluarga atau Meng Wuya, Ling Taisu dan lainnya? Alis mereka berkerut, namun dia tidak mengetahui arti yang lebih dalam. Tapi iblis tua tertawa aneh. Jangan berasumsi bahwa kami melakukan pembunuhan secara diam-diam. Ketika kejadian itu terjadi, kami bertiga semua ada di langit. Jadi kami tidak memiliki kesempatan sama sekali dan tidak mungkin memiliki metode ini. Meskipun perkataan iblis tua memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa tidak ada perak di tempat ini, semua orang tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Baru saja ketika tetua agung dari keluarga Ye jatuh ke tanah, Meng Wuya, Ling Taisu dan iblis tua, mereka bertiga benar-benar bertarung di langit. Dan mereka tidak terbang ke bawah sampai mereka menyadari situasi di bawah. Mereka bertiga memang tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, apalagi sarana untuk melakukan itu. Jadi kematian mendadak seorang tetua agung yang berada di atas alam kenaikan abadi merupakan peristiwa besar yang akan menggemparkan dunia. Jadi tak satu pun dari master dari 8 keluarga besar memiliki niat untuk menyusahkan Yang Ke lagi. Bagaimanapun misteri kematian tetua agung dari keluarga Ye belum terpecahkan dan semua orang merasa tidak aman. Lagi pula, tangan hitam yang tersembunyi di kegelapan bisa secara diam-diam membunuh seorang di atas alam kenaikan abadi. Dan dia bisa membunuh semua orang yang tersisa. Saya minta maaf mengganggu Anda tentang apa yang terjadi malam ini. Yang Linting memandang Meng Wuya dan yang lainnya dan berkata dengan ringan, saya akan kembali lagi di lain hari untuk belajar dari Anda semua. Setelah mengatakan ini, dia mengambil mayat tetua agung dari keluarga Ye dan bergegas menuju kuil Feng Shen bersama 6 orang lainnya. Namun, Meng Wuya dan yang lainnya tidak menunjukkan niat untuk meninggalkan mereka. Kali ini mereka hanya berusaha membela Yang Ke. Kemasi mayatnya dan ayo pergi. Yan Ziruo sedikit tersesat dan memberi perintah untuk mundur. Meskipun semua orang di 7 keluarga menderita kerugian akibat tindakan malam ini, yang paling menderita tidak diragukan lagi adalah keluarga Ye-nya. Karena seorang yang di atas alam kenaikan abadi meninggal secara misterius, yang merupakan pukulan berat bagi keluarga Ye-nya. Segera orang-orang dari 7 keluarga semuanya pergi, dan semua musuh yang datang menyerang mundur. Apa yang terjadi? Meng Wuya juga bingung. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana orang itu bisa mati seperti ini. Saat dia berbicara, dia melirik Yang Ke dengan sengaja atau tidak. Jangan melihat saya, apa yang bisa saya lakukan? Yang Ke berteriak. Saya tidak melakukannya. Mendengar kata-kata ini membuat sebanyak orang ingin tertawa, tapi tidak bisa, karena meskipun Tuan Muda memiliki keterampilan hebat dan potensi luar biasa, dan seringkali dapat menciptakan keajaiban yang mencengangkan, tapi bisa membunuh makhluk dewa masih terlalu jauh. Saya tidak bilang Anda yang melakukannya, jadi kenapa Anda begitu sensitif? Meng Wuya memutar matanya dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Yang Ke tidak bertahan seperti ini, dia mungkin tidak akan memikirkannya. Adapun pandangan ke arah Yang Ke barusan hanyalah perilaku di bawah sadarnya. Tetapi pembelaan Yang Ke membuatnya peduli. Masalah ini, apa ada hubungannya dengan anak ini? Memikirkan hal ini, Meng Wuya juga cukup bingung. Mari kita bersihkan medan perang juga. Yang Ke berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat ke medan perang yang berantakan. Kemudian berbagai kekuatan besar dan kecil dengan cepat dikerahkan untuk mengambil mayat para pejuang yang tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah langit semakin cerah dan pertarungan sengit malam itu pun usai. Meski terasa agak anti klimaks,
Namun peristiwa besar seperti itu tidak bisa dicegah dengan kekuatan manusia. Tapi setelah pertarungan sengit malam ini, semua orang di rumah Yangke tahu satu hal. Situasi saat ini mungkin lebih serius daripada apa yang dikatakan Yangke sebelumnya. Dengan kata lain, peringatan Yangke kepada mereka sebelumnya tidak hanya tidak mengkhawatirkan mereka, tetapi mereka justru meremehkan parahnya situasinya. Sekarang mereka benar-benar musuh 8 keluarga Jongdu. Selain itu, ini juga melibatkan kematian orang kuat di atas alam kenaikan abadi. Tapi bagaimana Yangke bisa begitu berbudi luhur, sehingga dia membiarkan negara adidaya di Jongdu melakukan hal seperti itu? Mengapa keluarga yang tetap diam dan mengabaikan Yangke? Sebelumnya mereka tidak mengetahuinya, namun setelah kejadian ini, mereka benar-benar menyadari betapa seriusnya masalah ini. Setelah istirahat seharian, banyak orang tidak hanya gagal mendapatkan kembali energinya, tetapi menjadi semakin kurus. Pertempuran tadi malam menyebabkan setiap kekuatan terluka. Jatuhnya para penguasa alam abadi adalah kerugian besar bagi kekuatan-kekuatan ini, yang membuat setiap keluarga sedikit sedih. Di dalam ruangan, Yangke, Meng Buya, Ling Taisu, dan Iblis Tua berkumpul untuk mendiskusikan beberapa hal. Yangke kecil, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Meng Buya mendapatkan kembali kultivasinya di puncak alam kenaikan abadi dan bertanya dengan suara yang dalam. Dalam pertarungan tadi malam, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Sebaliknya, Iblis Tua terlihat sedikit lemah hari ini. Tinggalkan tempat ini. Yangke tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula tidak ada tempat bagi saya untuk tempat di sini. Meng Buya sedikit mengangguk. Anda seharusnya sudah pergi sejak lama karena Anda tidak ingin menjadi kepala keluarga yang Anda tidak boleh ikut serta dalam pertempuran untuk merebut ahli waris dan mengaduk air berlumpur ini. Yangke tampak murung. Niat awal berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan hanya untuk memperbaiki nama sekte. Sekarang sepertinya saya tidak dapat melakukannya berdasarkan posisi saya sekarang. Ling Taisu berkata dengan nyaman. Jangan merasa bersalah, apakah nama sekte tersebut diperbaiki atau tidak. Itu tetap sekte yang sama. Jadi Anda tidak perlu peduli dengan pendapat orang-orang di dunia. Yangke sedikit mengangguk. Saya mengerti. Iblis Tua terkekeh dan berkata, tidak apa-apa jika Anda pergi. Mulai sekarang langit tinggi dan burung bisa terbang, dan laut selebar ikan bisa melompat. Dengan budak tua membantu tuan muda, peristiwa tuan muda di masa depan pasti akan jauh lebih baik daripada menjadi kepala keluarga yang bahkan ratusan kali lebih baik. Jika Anda kembali ketika Anda menjadi lebih kuat di masa depan, saya khawatir semua omong kosong orang Zhongdu akan datang ke Anda untuk menjilati jari kaki tuan muda. Apa yang Anda katakan sangat menjijikkan. Yangke melototinya. Meng Buya menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun apa yang dia katakan menjijikkan, ini juga merupakan jalan keluar terbaik bagi Anda di masa depan. Selain itu, kami semua merasa dengan kualifikasi dan potensi Anda dapat mencapai lebih dari langkah ini, karena Anda akan lebih cocok untuk memasuki dunia dan berlatih sendiri, daripada terikat oleh sekte dan keluarga. Sekte dan keluarga semuanya adalah belenggu yang dikenakan pada Anda. Jika Anda tidak mengambilnya, pencapaian di masa depan Anda akan terbatas. Yangke tertegun. Melihat ketiga orang di depannya, dia juga menemukan bahwa mereka semua menatapnya dengan mata yang sangat percaya padanya. Sehingga matanya tiba-tiba bergerak sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan Anda. Itu benar. Ling Taisu tersenyum. Anda tidak perlu khawatir tentang sekte ini. Selama saya masih hidup, saya akan melindungi keselamatan sekte tersebut. Adapun keselamatan orang tua Anda, meskipun keluarga yang mendominasi dan itu tidak adil bagi Anda, tetapi itu tidak akan merugikan orang tua Anda.
dan mereka tidak akan melakukan apapun terhadap orang tua Anda. Tentu saja saya tahu ini. Yangke bernafas pelan. Tuan muda, kapan Anda akan pergi? Iblis tua bertanya. Sesegera mungkin. Yangke tampak sedikit sedih. Setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, dia masih merasa sedikit menyesal karena memutuskan untuk menyerah sekarang. Saya butuh beberapa hari untuk pulih. Begitu pula iblis ini. Meng Wei terbantu keringan. Jadi, manfaatkan beberapa hari ini untuk berbicara dengan orang-orang di rumah Anda. Yangke mengangguk sedikit dan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjaga toko Meng, bagaimana Anda dan iblis tua meningkatkan kultivasi Anda hingga di atas alam kenaikan abadi? Bagaimanapun, semua orang penasaran dengan metode mengejutkan yang mereka lakukan tadi malam. Dan Yangke tentu saja tidak terkecuali. Mendengar ini, Meng Wei dan iblis tua saling memandang dan tertawa. Jika nyaman, saya juga ingin mendengarnya. Ling Taisung menunjukkan ekspresi tertarik. Meng Wei merenung sejenak, mengangguk ringan, melambaikan tangannya dan energi tak terlihat menyelimuti ruangan, menghalangi inspeksi dari luar. Saya tahu bahwa metode antara saya dan iblis ini pasti telah menarik perhatian dan mengagumkan banyak orang. Meng Wei berkata dengan mendengus pelan. Tetapi mereka terlalu picik, berpikir bahwa selama mereka mendapatkan saya dan iblis ini, agak konyol bisa meniru tindakan kami hanya dengan menggunakan satu metode. Mendengar itu, Yangke terkejut. Bahkan jika Anda tahu metodenya, itu tidak berhasil. Iblis tua mengangguk dengan berat. Tidak, mereka mungkin juga melihat bahwa metode Meng tua bukanlah sesuatu yang dapat mereka pelajari. Adapun metode budak tua, bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan melakukannya. Karena alam saya tidak berada di atas alam kenaikan abadi. Mengapa? Tanya Yangke dengan bingung. Karena ada alam berbeda di atas alam kenaikan abadi. Jika Anda belum mencapai level ini sebelumnya, dan tanpa landasan ini, Anda tidak dapat mencapainya. Iblis tua mengucapkan beberapa patah kata dan menyadari bahwa dia belum mencapai intinya. Jadi dia mau tidak mau berkata dengan canggung. Meng tua, tolong jelaskan. Meng Wei terkekeh. Sederhananya, iblis tua pernah berada di atas alam kenaikan abadi, tetapi dia kehilangan tubuhnya sendiri dan mengambil tubuh orang lain. Sekarang dia hanya memiliki tingkat kultivasi di puncak alam kenaikan abadi, tetapi dia memiliki dasar di atas alam kenaikan abadi. Dan mengetahui rahasia di atas alam kenaikan abadi, sehingga dia dapat naik ke level ini dengan menggunakan keajaiban bayangan ajaib. Yangke tiba-tiba terbangun. Mereka yang berada di puncak alam kenaikan abadi dari 8 keluarga besar telah mengejar seluruh hidup mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun mereka tidak mampu menembus belenggu. Tentu saja mereka tidak memahami rahasia alam ini. Jadi meskipun mereka tahu sihir bayangan suci, masih belum mampu menembus alam di atas alam kenaikan abadi. Sedangkan saya, Meng Wei tertawa. Tingkat kultivasi saya baru saja tersegel dan sebelumnya saya tidak bisa membuka segelnya. Tapi tadi malam saya bisa membuka salah satu segelnya. Mendengar itu, Yangke sedikit berubah warna. Meskipun dia sudah membuat beberapa tebakan, ketika tebakan ini dikonfirmasi oleh Meng Wei, Yangke masih tidak percaya bahwa kekuatan Meng Wei tersegel. Apakah dia menyegelnya sendiri atau apakah itu disegel oleh orang lain? Kalau disegel sendiri, apa alasannya? Jika disegel oleh orang lain, lalu siapa yang memiliki kemampuan luar biasa tersebut? Jadi tidak mengherankan jika penjaga toko Meng selalu diselimuti misteri dan enggan mengambil tindakan dalam perebutan warisan. Ternyata itu alasannya. Para master teratas di atas alam para dewa, semuanya mengandalkan status mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa menindas orang lain dalam pertarungan memperebutkan warisan?
Tetapi apakah itu saya atau iblis ini? Meskipun mereka menggunakan metode berbeda untuk mencapai alam di atas alam kenaikan abadi, keduanya menyebabkan beberapa kerusakan pada diri kami sendiri. Dan Anda dapat melihat penampakan iblis tua ini sekarang. Jadi jika ingin pergi, sebaiknya tunggu sampai kami pulih sebelum berangkat. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah 8 keluarga akan membiarkan Yangke pergi. Jadi untuk memastikan tidak ada yang salah, Meng Wuye dan iblis tua harus mempertahankan kondisi sempurna mereka. Tidak masalah jika kita menunggu beberapa hari. Saya kira 8 keluarga khawatir tentang kematian tetua dari keluarga Ye akhir-akhir ini. Yangke menyeringai. Tetapi Anda harus berbicara dengan saya tentang misteri alam di atas kenaikan abadi di lain waktu. Ini wajar. Dengan budak tua mengikuti tuan muda, dan Anda secara alami akan mengerti ketika saatnya tiba. Jawab iblis tua. Setelah memikirkannya, Yangke mengeluarkan 10.000 salep obat dan menyerahkannya kepada Meng Wuye dan iblis tua. Ini akan membantu kesembuhan Anda. Mata Ling Taisu berbinar. Benda itu, Yangke mengangguk. Apa yang sangat membuat Anda tersentuh? Meng Wuye melirik Ling Taisu dengan rasa ingin tahu. Saudara Meng, karena hal inilah saya dapat maju ke tingkat alam kenaikan abadi puncak. Kata Ling Taisu ringan. Meng Wuye mau tidak mau mengubah warnanya dan dengan cepat melepaskan kesadarannya untuk memata-matai Wang Yo Ling Pao. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan kaget. Apakah ada kualitas seperti ini di sini? Mendengar itu, Yangke mengerutkan kening dan bertanya, level berapa? Jelas dalam hal ini dia masih belum tahu tentang nilai cairan semua obat, susu spiritual dan salep spiritual, karena sejauh ini belum ada yang menilainya. Tapi sekarang Meng Wuye mengatakan ini, jadi dia secara alami sedikit penasaran. Namun Meng Wuye tidak menjawab, tetapi berkata sambil berpikir, jadi ini yang diinginkan oleh 8 keluarga besar? Hampir. Yangke sedikit curiga dalam hatinya karena dia menemukan selama ada beberapa hal kelas atas yang terlibat, Meng Wuye akan selalu mengubah topik pembicaraannya dan tidak ingin berbicara lebih banyak. Tapi Yangke tidak tahu mengapa dia tidak mau mengatakannya. Jadi Yangke terlalu malas untuk memecahkan misteri ini dan menanyakannya kebenarannya. Saya tidak akan menggunakan benda ini. Tolong simpan dengan baik, kata Meng Wuye sambil mengembalikan ramuan-ramuan itu. Kemudian dia memandang iblis tua sambil berpikir dan berkata sambil tersenyum. Iblis tua, Anda bisa diberkati dengan bantuan ini. Anda mungkin bisa menerobos ke alam para dewa dalam satu gerakan. Benda ini benar-benar dapat membantu orang mematahkan belenggu alam kenaikan abadi. Yangke sangat senang ketika mendengar ini. Terakhir kali Ling Taisu menggunakan 10 salep 10.000 roh obat untuk mencapai pencapaiannya saat ini. Dalam satu gerakan sebelumnya, Yangke pikir itu hanya kebetulan. Tapi sekarang Meng Wuye mengatakan ini sehingga membuatnya menyadari betapa berharganya salep obat mujarab ini. Benda ini memiliki hukum surga yang tersembunyi di dalamnya dan memiliki efek yang sangat kuat dalam menerobos kemacetan. Iblis tua ini sudah memiliki fondasinya. Jika dia tidak dapat menerobosnya, maka dia sebaiknya bunuh diri. Iblis tua itu terkekeh dan dengan cepat mengumpulkan sepotong kecil obat mujarab, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Butuh waktu lama untuk membentuk benda ini, kan? Meng Wuye melirik Yangke. Hampir 5 atau 6.000 tahun. Yangke menjawab dengan jujur. Itu benar, dengan akumulasi ribuan tahun itu menjadi barang bagus. Tapi sayang sekali, segel saya tidak bisa dibuka sepenuhnya dengan ini. Meng Wuye menghela nafas. Kalau begitu, gunakan ini. Setelah mengatakan itu, Yangke mengeluarkan 10.000 cairan roh obat lagi. Segera Meng Wuye mengambilnya, melihatnya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru.
Ini tidak buruk, meskipun tidak semurni yang tadi. Ini masih merupakan barang bagus dan langka. Yang terbaik adalah menggunakannya untuk pulih dari cindera. Tapi hal ini sepertinya juga bagus untuk dapat membantu orang mencuci sumsum mereka. Mata penjaga Meng Wuya seterang obor. Yang mengacungkan jempol, Meng Wuya mendengus pelan. Saya bahkan tidak memiliki penglihatan seperti ini. Berapa banyak lagi yang Anda dapatkan dari sana? Yang mendengus dan dengan santai melaporkan sebuah nomor, sehingga mereka bertiga hampir bingung dan menatap Bianca dengan mata terbelalak. Berikan beberapa kepada murid saya. Meskipun benda ini tidak berguna bagi saya, itu akan berdampak besar pada Ningsang. Meng Wuya segera mulai berteriak dan tidak sopan sama sekali. Saya sudah memberikan padanya sejak lama. Penjaga toko Meng tiba-tiba menyadari. Pantas saja kekuatan Ningsan meningkat jauh lebih cepat dalam 2 tahun terakhir dibandingkan sebelumnya. Jadi ini alasannya. Suandan yang diambil oleh para prajurit di rumah juga berisi benda ini, kan? Benar. Jawab Bianca perlahan. Mendengar itu, Ling Taisu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Keluarga yang benar-benar menembak diri mereka sendiri kali ini. Jika mereka tahu bahwa Yang memiliki begitu banyak cairan spiritual 10.000 obat di tangannya, saya bertanya-tanya apakah mereka akan menyesal mengabaikannya dan mengancamnya dengan menyamar. Jika keluarga yang dapat memperlakukan Yang dengan baik dan tidak berhenti berbicara tentang menghancurkan budidayanya dan mengklasifikasikan sebagai murid iblis, dengan sumber daya yang dimiliki Yang, dia pasti tidak akan berkeberatan berbagi beberapa manfaat dengan keluarga Yang. Bagaimanapun, sumber daya yang dimilikinya begitu besar, sehingga bahkan dengan kerabat dan teman-temannya pun diberikan sumber daya tersebut. Namun berbagai metode keluarga Yang secara paksa memberikan dorongan besar pada oposisinya sendiri, memaksa Yang untuk menolak untuk memberikannya. Setelah keluar dari kamar Meng Wuya, Yang pertama-tama pergi mengunjungi Qiu Yimeng. Sekarang Nona Qiu tidak lagi terluka parah karena pukulan yang ditusuknya sendiri tidak terlalu dalam. Setelah membiarkan Suyan merawatnya, dia hampir pulih. Setelah memberitahunya tentang keputusasaannya untuk pergi, Qiu Yimeng hanya terlihat getir dan tidak keberatan. Lagi pula dalam situasi ini, pergi adalah pilihan terbaik bagi Yang. Pergi dan kumpulkan semuanya, ada yang ingin saya katakan. Perintah Yang dengan ringan. Qiu Yimeng terkejut sesaat dan langsung mengerti apa yang akan dia lakukan. Tapi dia mengangguk ringan dan keluar untuk mengumpulkan mereka. Meskipun dia meninggalkan rumah Yang kemarin pagi dan membawa orang untuk menyerang lagi di malam hari. Pada saat terakhir, semua orang memahami kesulitannya dan tidak lagi menyimpan dendam terhadapnya dan Ho Xin Cheng, melainkan bersimpati kepada mereka. Karena siapa yang tahu sakit hati mereka ketika terpaksa pergi ke seberang. Bagaimanapun, Qiu Yimeng masih menjadi orang terpenting kedua di rumah dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi ini. Di aula samping, para pemimpin semua kekuatan telah berkumpul, tetapi ekspresi semua orang sedikit sedih. Bahkan Ho Xin Cheng yang paling tidak serius di masa lalu memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ini. Jadi semua orang menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, Yang berdiri dan berkata, "Sudah hampir 10 bulan sejak pertarungan memperebutkan warisan. Saya Yang di sini untuk berterima kasih kepada semua orang atas dukungan dan kerja keras mereka selama ini. Meskipun kita pernah sangat dekat menuju kemenangan, tapi segala macam hal telah terjadi, dan itu menyebabkan kita terus-menerus gagal. Sekarang pertarungan memperebut keturunan langsung bukan lagi pertarungan memperebut keturunan langsung, dan saya sendiri belum siap untuk melanjutkannya. Jadi dalam beberapa hari saya akan pergi dari sini. Jadi saya tidak bisa memenuhi harapan semua orang untuk waktu yang lama ini." Mendengar itu, semua orang tidak berkata apa-apa dan hanya memandangnya dengan tenang. Jelas semua orang tahu bahwa Yang membuat pilihan dan keputusan ini karena situasinya telah menjadi seperti ini.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda terus mengikuti saya, Anda akan menjadi musuh 8 keluarga Zhongdu dan akan berdampak pada keselamatan keluarga dan sekte di belakang Anda. Sebelumnya, saya tidak yakin, jadi saya hanya memberi Anda peringatan. Tapi setelah apa yang terjadi tadi malam, kekhawatiran saya telah menjadi kenyataan. Dan situasi saat ini bukan lagi sesuatu yang dapat Anda putuskan. Jadi saya harap Anda dapat berpikir hati-hati dan lebih memikirkan sekte dan keluarga Anda. Apakah Anda harus tetap tinggal di sini atau pergi, Anda harus memikirkan itu. Jika kami pergi sekarang, saya tidak akan menghentikan Anda, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memberikan kompensasi kerugian Anda selama periode ini. Saya telah mengumpulkan banyak tabungan di ruang alkimia dan ruang pemurnian selama periode ini. Dan itu sudah cukup untuk dibagikan kepada semua orang. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri di sana dengan tenang dan menunggu jawaban mereka. Namun semua orang memandangnya, bahkan tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang berniat pergi. Yangke terkekeh. Saya telah memutuskan untuk pergi dan tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran untuk memenangkan warisan. Mengapa Anda tinggal di sini? Jadi sebaiknya ucapkan selamat tinggal di sini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, kita akan tetap berteman. Lagi pula, ini bukan pemisahan hidup dan mati. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi dingin dan dia berkata, terus terang, jika kalian terus tinggal di sini, itu hanya akan membahayakan sekte dan keluarga Anda. Menarik garis yang jelas dengan saya adalah pilihan paling bijak Anda sekarang. Tapi saya tidak mengancam Anda. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya berterima kasih kepada banyak dari Anda, tetapi Anda telah membantu saya selama 10 bulan berbagi suka dan duga. Dan kita tidak berhutang apapun kepada siapapun. Jadi Anda tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Dong Qinghan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Mengapa Anda begitu kejam? Anda juga mengatakan bahwa pilihan ada di tangan kami. Kami akan pergi jika sudah waktunya untuk pergi. Mengenai apakah Anda berhutang kepada kami atau tidak, menurut saya kami benar-benar tidak berhutang pada siapapun. Meskipun pasukan kita semua menderita banyak kerugian setelah datang ke sini, tapi keluarga mana yang tidak memperoleh lebih banyak hal baik dari Anda? Kita yang masih berdiri di sini, jika bukan karena bantuan Suandan dalam rumah, kita akan dapat memiliki budidaya seperti saat ini. Jika tidak, mungkin saya harus bekerja keras selama beberapa tahun lagi untuk mencapai level saat ini. Sekarang, setiap orang yang masih hidup di rumah ini setidaknya memiliki 3 harta rahasia, dan ini bukan sumber daya yang dapat disediakan oleh keluarga kelas 1. Kita adalah saudara dan Anda tidak punya hak untuk berbicara." Yang kan meliriknya. Mendengar itu, Dong Qinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan bergumam, "Saya tidak melindungi Anda." "Apa yang dikatakan Tuan Muda Dong, persis seperti yang saya pikirkan." Han Xiaoqi tertawa kecil menatap Yangke dengan mata membara dan berkata, "Apakah saya punya hak untuk berbicara?" Yangke menghela nafas. "Saya tidak ingin mengusir Anda, tapi sekarang kami mengerti." Han Xiaoqi memotongnya dan menyadari kesulitan Yangke. Saat dia hendak mengatakan sesuatu lagi, teriakan tiba-tiba datang dari luar rumah. "Semua orang di rumah Yangke, dengar. Anda membantu para tiran untuk melakukan kejahatan dan kejahatan Anda tidak dapat dimaafkan. Namun mengingat Anda masih muda, energik, dan tidak berpengalaman, Nona Ye bersedia memberi Anda kesempatan untuk mengubah cara hidup Anda. Setelah Anda meninggalkan sisi gelap dan menyerah pada sisi terang, dan tunduk pada perintah Nona Ye, dia tidak akan lagi mengejar masa lalu. Jika Anda terus bertahan dalam kekeraspalaan Anda akan menjadi musuh dari 8 keluarga Zhongdu. Dan Anda akan menanggung akibatnya ketika saatnya tiba." Suaranya seperti bel keras yang menyebar hampir ke seluruh kota perang dan semua orang di Mansion dapat mendengarnya dengan jelas.
Ekspresi Yang Ke menjadi aneh dan dia mencibir. Yanshiruo cukup menarik, dia benar-benar memainkan trik ini. Dia siap untuk pergi, tetapi dia tidak menyangka akan melihat pertunjukan yang bagus di saat-saat terakhir. Ini adalah intimidasi. Ho Xinche menggelengkan kepalanya. Jelas Yanshiruo meminta seseorang berteriak seperti ini dengan tujuan untuk itu mengguncang hati beberapa orang. Sekarang Anda akan menanggung konsekuensinya atas resiko Anda sendiri, dan konsekuensinya seperti apa Anda pasti sudah tahu. Jelas Yang Ke juga mengatakan bahwa itu adalah konsekuensi dari hubungan dengan keluarga dan sekte di belakang mereka. Di tengah kerumunan beberapa orang terlihat ragu-ragu dan terlihat kesulitan. Karena tidak semua orang dapat bertahan bersama Yang Ke sampai mati. Dan saat ini bahkan jika mereka membuat pilihan untuk pergi, Yang Ke tidak akan mendapat menuduh mereka. Tuan muda, tiba-tiba seseorang berteriak. Yang Ke menanggapi panggilan tersebut dan menemukan bahwa itu adalah Liu Fei dari kota Tianyuan. Dia memberi isyarat kepadanya dan berkata dengan tenang, Tuan muda Liu, silakan mengatakan apapun yang Anda inginkan. Saya harus pergi dari sini. Wajah Liu Fei memerah dan dia berkata dengan ekspresi yang sangat sulit. Pilihan yang bijaksana. Yang Ke mengangguk ringan, tanpa sarkasme atau ejekan apapun, hanya berkata dengan nada datar. Selama ini saya ingin berterima kasih kepada Tuan Liu dan semua orang di kota Tianyuan atas kerja keras mereka dan mengangkat masalah ini. Segera beberapa murid dari Pavilion Ningxiu keluar dari samping sebagai tanggapan. Masing-masing memegang nampan dan berjalan cepat ke arah Liu Fei. Ada 10 botol pil misterius dan 5 harta rahasia di sini, dan ini hanya ide kecil. Terima kasih, Tuan muda Liu. Liu tidak bisa menahan keraguannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kepribadian Yang Ke, dia benar-benar bisa memberinya barang-barang ini di saat-saat terakhir. Sebelumnya dia pikir dia akan diajak sebentar dan kemudian diusir. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.